Di sebuah danau hiduplah seekor kura-kura. Ia selalu berada di sana dan tak pernah pergi kemanapun. Kura-kura tersebut sangat senang memandangi langit yang luas dan membayangkan dirinya berada dan bermain di sana. Suatu sore yang cerah, kura-kura sedang menikmati udara sore. Tiba-tiba ia melihat seekor kupu-kupu yang cantik dan terbang melintas di angkasa. Kupu-kupu itu terbang dari satu bunga ke bunga yang lainnya sangat anggun. Alangkah indahnya kupu-kupu itu, andai aku bisa terbang seperti mereka, gumam kura-kura dalam hati. Tak lama kemudian, ia mendengar kepakan sayap rombongan burung yang terbang di atas danau. Kura-kura lantas melihat ke langit. Ia terkesima dengan kawanan burung yang dapat terbang sangat indah. Mata kura-kura pun berbinar. Pasti sangat senang bisa terbang bebas seperti mereka di atas langit. Andai aku dapat seperti mereka, pasti sangatlah berbahagia, ucap kura-kura. Kura-kura membayangkan dirinya bisa terbang bebas seperti burung. Ia pernah mendengar cerita dari seekor angsa bahwa dunia luar adalah dunia yang sangat indah. Apalagi dilihat dari atas langit, itu membuat kembali kura-kura bersedih. Ia sadar bahwa ia hanya seekor kura-kura. Jangankan terbang, ia berlari pun sangat lamban. Ia ingin sekali terbang seperti burung-burung yang ada di atas sana. Ia bermimpi dirinya memiliki sayap dan terbang bebas. Kura-kura tertunduk sedih sambil melihat kepantulan air di danau. Kura-kura pun memutuskan untuk pergi meninggalkan danau tersebut. Ia berjalan tak menentu arah, sembari menangis dan terus bersedih. Kura-kura berharap ada binatang yang dapat menghiburnya. Kura-kura yang bersedih itu kemudian tak sengaja menjeburkan dirinya ke dalam danau. Tak lama kemudian, sepasang angsa lewat melihat kura-kura yang sedang terapung dan bersedih di sana. Salah satu angsa pun tersebut bertanya, "Hai kura-kura yang cantik, mengapa kau terlihat bersedih?" tanya salah satu angsa. Dan kura-kura pun menjawab, "Aku amatlah bersedih karena aku ingin terbang seperti burung yang memiliki sayap dan bergembira. Tapi aku tak tahu bagaimana aku dapat terbang karena aku tak memiliki sayap, jalanku pun lamban." Sepasang angsa pun berusaha untuk menghibur sang kura-kura. Mereka lalu memiliki ide untuk mengajak kura-kura terbang bersama. "Tenang saja kura-kura, kami akan membantumu mewujudkan impianmu untuk terbang bersama kita. Kita lakukan pada esok hari," tanya seorang angsa. "Wah, benarkah itu? Terima kasih angsa, kau telah berbaik hati padaku," ucap kura-kura dengan gembira. "Baiklah, kalau begitu besok kita berjumpa lagi di tempat ini ya. Kami mohon ikuti peraturan dan tetapkan selama penerbangan besok ya kura-kura," ucap angsa. "Siap, tentu aku akan melakukan apapun yang kalian minta. Sampai berjumpa besok," kata kura-kura dengan penuh semangatnya. Kura-kura amatlah senang. Pada malam harinya, ia tak dapat tidur untuk menantikan di mana impiannya akhirnya akan terwujud. Kura-kura sangat tidak sabar dan ingin melihat keindahan bumi dari atas langit. Pagi hari pun tiba. Dengan penuh semangat, kura-kura berjalan ke tempat yang telah dijanjikan oleh angsa. Sesampainya di tepi danau, ia melihat ada 2 ekor angsa yang telah menantinya. Kedua angsa terlihat membawa sebatang kayu yang cukup panjang. "Selamat pagi kura-kura, sudah siap untuk melakukan penerbangan hari ini?" tanya salah satu ekor angsa. "Selamat pagi angsa, tentu aku siap," kata kura-kura dengan penuh semangat. "Jadi begini, kami akan terbang sambil memegang kayu ini. Kamu hanya menggigit batang kayu di tengah-tengah dan dengan tenaga yang sangat kuat. Namun perlu diingat,
Jangan sekali-kali kamu membuka mulutmu karena akan membuatmu terjatuh. Paham? Tanya seorang angsa. Tenang saja angsa, aku akan menggigitnya dengan sekuat tenaga. Aku tidak akan melepaskan gigitanku. Kura-kura berjanji. Baiklah, kalau begitu kita mulai sekarang ya, perintah angsa. Setelah menggigit batang kayu, kemudian angsa pun memegang kayu di masing-masing ujungnya. Lalu mengepakkan sayapnya, perlahan mereka terbang ke atas langit dan melihat dunia semakin kecil. Kura-kura sangat berbahagia akan apa yang dia lihat. Kura-kura, ingat pesanku, kamu harus diam dan menggigit kayu ini dengan erat-erat menggunakan gigimu. Jika kau tidak ingat pesanku, maka kau akan menyesal. Salah satu angsa kembali mengingatkan. Kura-kura hanya mengangguk. Mereka pun terbang semakin tinggi ke atas langit. Dan di sana kura-kura dapat melihat betapa indahnya danau yang lebih jelas. Ia dapat melihat pepohonan, hewan, dan daun-daunan. Kura-kura sangatlah berbahagia. Tiba-tiba datanglah seekor burung gagak. Burung gagak tersebut lewat tepat di depan kura-kura dan kedua angsa. Burung gagak pun terkejut melihat kura-kura yang sedang terbang. Ia heran mengapa ada kura-kura begitu berani. Dengan bantuan para angsa, burung gagak pun mendekat dan menyapa kura-kura yang tengah terbang. Selamat pagi kura-kura. Hebat sekali kamu dapat terbang di angkasa yang luas ini. Jangan-jangan kamu seorang raja yang kura-kura yang hebat ya? Tanya burung gagak kepada si kura-kura. Kura-kura merasa tinggi hati atas pujian gagak yang terlihat terkejut melihatnya. Ia pun berniat membalas gagak dengan sombong. Tentu saja, jawab kura-kura dengan sombong. Kura-kura lupa akan perintah para angsa kepadanya ketika ia membuka mulutnya dan menjawab pertanyaan burung gagak. Gigitan itu terlepas, alhasil kura-kura pun jatuh ke tanah. Ah, tidak, kura-kura. Kura-kura berteriak. Kura-kura pun terjatuh di tanah. Untung saja ia memiliki tempurung yang keras untuk melindunginya agar tidak terluka. Kura-kura sangat menyesal karena kesempatan untuk berterbangnya itu sudah menjadi sia-sia.